Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita lebih jauh dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, hingga kami masih boleh berkumpul saat malam hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati teman-teman yang akan mendengarkan, juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu, Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu, agar dapat memberitakan firman-Mu dengan baik. Ini yang menjadi doa kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Kita semua percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kita merayakan Paskah setiap tahun, pastinya. Tetapi ada satu pertanyaan yang penting buat kita hari ini. Kalau Yesus benar-benar hidup, apakah hidup kita juga ikut berubah? Karena faktanya yang sebenarnya banyak orang yang percaya tetapi hidupnya masih sama seperti dahulu. Masih jatuh dalam dosa yang sama, masih mudah kecewa, mudah putus asa, bahkan masih hidup tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama di bawah satu tema, yaitu Ia hidup, maka aku juga hidup. Kita mau belajar satu kebenaran penting, apa arti kebangkitan Yesus bagi hidup kita semua. Teman-teman, setiap orang percaya seharusnya hidup dalam dampak kebangkitan Kristus. Mengapa? Oleh karena ada dua kebenaran. Kebenaran yang pertama, yaitu karena Kristus sudah memperbarui hidup kita. Dalam Roma 6 ayat 4, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Teman-teman, firman Tuhan berkata bahwa kita hidup dalam hidup kita yang baru karena Kristus telah dibangkitkan. Artinya teman-teman, kebangkitan Yesus bukan hanya untuk kita rayakan setiap setahun sekali, untuk kita pergi retreat, tetapi kebangkitan Yesus itu untuk mengubah hidupnya kita. Teman-teman, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan Injil dengan jelas. Di pasal yang sebelumnya, di pasal yang ke-5, Paulus menjelaskan bahwa kasih karunia Tuhan sangat besar, tetapi hal ini disalahpahami oleh beberapa orang. Orang-orang mulai berpikir, kalau kasih karunia besar, berarti tidak apa-apa kalau kita terus berdosa. Tetapi, di surat ini, Paulus berkata dengan tegas, tidak. Orang percaya, kita tidak boleh terus-terus hidup di dalam dosa. Kita tidak boleh jatuh bangun di dalam dosa yang itu-itu saja. Kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena kita, setiap orang percaya, kita sudah mati terhadap dosa dan kita sudah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Teman-teman, ini bukan sekedar perubahan perilaku saja, tetapi ini adalah perubahan identitas kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Dulu kita hidup di bawah kuasa dosa, tetapi sekarang kita hidup di bawah kuasanya Tuhan. Dan kita punya kemampuan untuk berkata tidak pada dosa. Teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup baru bukan berarti kita tidak pernah jatuh lagi, tetapi kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Teman-teman coba bayangkan, sebuah HP yang penuh virus, lemot, error, hang, tidak bisa dipakai, terus kita reset ke factory reset, ke setelan pabrik, pasti HP ini akan kembali seperti baru lagi.
Tapi kalau setelah kembali seperti baru, terus kita install lagi virus yang sama, pasti HP ini akan rusak lagi. Begitupun dengan hidup kita, teman-teman. Sama seperti itu, Tuhan sudah memperbarui hidup kita, tetapi seringkali kita kembali ke hidup kita yang lama. Teman-teman, aplikasinya buat kita semua, kita harus berhenti berkompromi dengan dosa kita yang lama. Jangan lagi kita berkata, "Duh, saya memang begini." Kalau kata orang Makassar, "Mami dia apa?" Jangan seperti itu. Justru karena kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Kita tidak boleh kembali lagi ke dosa kita yang lama. Kita tidak boleh dikuasai oleh dosa. Kita dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus hidup, hidup kita pun harus diperbarui. Teman-teman, kalau hidup kita sudah diperbarui, lalu bagaimana kita menjalani hidup kita ke depan? Kebenaran yang kedua yaitu karena Kristus sudah menghidupkan pengharapan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, saya akan membacakannya untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini adalah suatu pengharapan yang hidup. Surat ini, teman-teman, ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang percaya yang sedang menderita pada saat itu. Saat itu mereka ditolak, mereka mengalami tekanan, mereka hidup dalam ketakutan. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu, Rasul Petrus tidak berfokus pada masalah yang ada, melainkan Rasul Petrus mengingatkan mereka tentang kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus adalah dasar pengharapan bagi mereka, bagi kita semua. Teman-teman, pengharapan yang hidup berarti kita tidak mati karena keadaan, kita tidak hilang karena penderitaan, dan kita tidak tergantung pada situasi yang ada. Dasarnya bukan pada keadaan pada saat itu. Dasar kita adalah Yesus. Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang menjadi dasar dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada jaminan bagi masa depan kita. Tetapi karena Yesus sudah bangkit, kita mempunyai kepastian yang hidup, bahwa hidup kita ada di tangannya Tuhan. Hidup kita dalam genggamannya Tuhan. Teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernah tidak kita menunggu sesuatu yang penting? Pastinya pernah kan? Seperti nilai ujian, seperti kelulusan, atau mungkin balasan chat dari orang-orang yang kita tunggu. Nah, selama belum ada kepastian dari yang kita tunggu, pasti perasaan kita overthinking, kita gelisah, kita tidak tenang. Tetapi saat hasil yang kita tunggu itu keluar dan hasilnya adalah hasil yang baik, pasti kita langsung lega, kita langsung bersyukur. Teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia membuat kita hidup dalam ketidakpastian. Tetapi kebangkitan Yesus, kebangkitan bersama-sama dengan Yesus, memberikan kita kepastian. Aplikasi bagi kita semua, kita jangan mudah putus asa. Mari kita tetap percaya dalam keadaan apapun, di saat tersulit bagaimanapun, mari kita tetap berharap
walaupun kita belum melihat jawaban yang jelas. Karena di dalam Yesus, bersama-sama dengan Yesus, ada kepastian, ada pengharapan. Karena Yesus hidup, pengharapan kita dihidupkan. Saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar bahwa karena Yesus hidup, hidup kita diperbarui dan pengharapan kita dihidupkan. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Mari teman-teman, mari kita tidak hanya tahu bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi kita benar-benar hidup, kita benar-benar menghidupi, kita sebagai orang percaya akan kebangkitan Yesus itu. Mari kita tinggalkan hidup kita yang lama, mari kita menjalani hidup kita yang baru, mari kita berpegang pada pengharapan itu. Karena Ia hidup, maka kita juga hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami saat malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga dapat melakukannya dalam hidup kami. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih.